Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Wa idamatuhu ay rafa'i fala yadhha bal tabqa marfu'atan ilal qiyami awis salami. Wa idamatuhu dan sunat tetap mengacungkan, air rafa'i mengangkat, fala yadhha maka jangan menaruhnya, nyanya si musabbihat telunjuk, bal tabqa bahkan tetap marfu'atan halih dalam keadaan diacungkan, terangkat, ilal qiyami sampai berdiri, awis salami atau salam. Kesunatan lain waktu desa tahiyat, baik le tahiyat awal atau le tahiyat akhir, iman desa kanan berenggem, kemudian tijuk desa lontah, dendek terlepas. Ini terlepas. Jadi ada yang tetap dalam posisi begini. Dendek terlepas, temen tuah selesai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sunatan tetap adean. Ini jangan dilepas, jangan diletakkan. Ilal qiyami samping tenganjang ojo rakaat sak kedua, rakaat sak ketelun, namun lai tahiyat awal atau samping tesalam, nun tek salam baru terlepas, nun tek nganjang jok rakaat ketelun baru terlepas. Jadi selepas menuah selesai selawat ojok Nabi terlepas kita senganjang tidur dan tetap posisi nun tek nganjang baru terlepas atau nun tek salam baru terlepas. Cuma sajari masalah adalah hal muradu bihi tamamat taslimataini atau tamamat taslimatul ula li'annahu yakhruju biha fis sholati. Jadi masalah apakah tahun terlepas lamun tayak salam di tahiyat akhir, apakah suahan desa selesai salam pertama atau ya salam pertama, atau justru suahan sak sampurna salam sak kedua. Jadi hilaf ulama. Apakah tahu terlepas iman dalam menit tahiyat akhir, temen tuah selesai salam sak pertama ajok kanan assalamualaikum, ataukah tahu terlepas suahan sampurna salam ajok kanan beki kiri. Nah, di sini dijelaskan bahwa fafihi nadhrun wal aqrabul ula, lebih rapat pendapat adalah pendapat sak pertama, yaitu lepas ini adalah setelah selesai salam sak pertama beki kedua lepas. Sementara itu kebiasaan adalah nonton salam kadang lepas, nonton ditman salam kadang lepas. Padahal ulama yang lebih kuat adalah lepas sesuahan sampurna salam pertama beki kedua. Hilapnya hilap ulama. Amalan sih, amalan yakin lepas iman
enggam senu suahan sa selesai salam pertama kedua. Tahu lepas iman sak berenggam begini. Dulu ini. Dan berpendapat adalah setelah selesai salam pertama assalamualaikum. Tapi Arab pendapat karena suahan selesai salam jok kanan bagi kiri baru kita lepas. Dan pendapat yang kedua inilah yang lebih mendekati. Artinya lebih kuat ketimbang pendapat sak pertama. Karena tahu lepas iman sak berenggam adalah suahan selesai salam sak pertama. Kembali nampak lebih abdolan, lebih rapetan. Pendapat sa tahu lepas iman desak berenggam suahan salam ojo kiri kanan. Li anna saniyata min tawabi'is sholat. Karena salam kedua itu termasuk ikut kepada sholat. Gitu. Jadi karena salam sak kedua nu adalah bagian dari sholat, maka harus sama dan perlakuan bikin salam pertama. Nah, ini meni dengan assalamualaikum lepas berarti seakan-akan salam yang kedua itu bukan bagian dari sholat. Gitu. Itu alasannya. Nah lagu bahasan Ibnu Hajar. Lakin fi hajarin ma naswahu wala yadhaha ila akhir tasyahud. Dendek lepas iman ya sak beranggaman nubasan sampai berakhirnya tahiyat. Nah, ini yang kita pakai kayaknya sih. Jadi para ulama berpendapat bahwa lepas iman apabila selesai tahiyat. Dan tahiyat itu adalah oleh at-tahiyatul mubarakah itu sampai rangkaiannya ke depan. Sampai doa-doa yang selesai baru dilepas. Jadi pendapat sak ketelu ni injak ndik perlu terlepas suahan sak salam pertama atau ndik perlu terlepas suahan sak salam pertama bagi kedua, tapi lepaslah tangan itu ketika selesai bacaan tahiyat. Wa hiya zahiratun fi annahu yadha'uha haitsu tammat tasyahhudun haitsu tammat tasyahudu qabla syuru'ihi fit taslimati. Berarti pendapat yang ketiga ini berpendapat bahwa terlepas iman tenu adalah kuni nun selesai tahiyat sendek man ucap salam pertama. Ini yang pendapat yang ketiga. Berembe posisi iman berenggamenu wal afdalu qabdul ibhami bi jambiha. Dan paling afdal mengepal ibu jari, menggenggam ibu jari, bijambiha dengan dekat daripada telunjuk, dekat telunjuk. Dengan menggenggam ibu jari dekat telunjuk. Bi ayyadha'a ra'sal ibham dengan menaruh ujung daripada ibu jari inda asfaliha di bawah telunjuk ala harfir rohati di ujung daripada telapak tangan. Jadi posisi iman di waktu terberenggam foto langan lai inan ima arak lai bawa telunjuk ini. Bukan di sini. Bawah. Dan ujung daripada telapak tangan. Tabi. Ini kan adalah ujungnya. Telapak tangan ini ujungnya. Ini ujung telapak tangan. Posisi ibu jari adalah di bawah. Ini. Bawah telunjuk. Ujung telapak tangan. Posisinya begini. Itu petunjuk. Bi'an yadha'a dengan menaruh ra'sal ibham kepala daripada ibu jari, ujung ibu jari ini tabe ini ujung ini ra'sal ibham ini dia ditaruh inda asfaliha di bawah daripada telunjuk. Ini dia. Kan ini bawah telunjuk. Ditaruh
ujung daripada ibu jari. Begitu. Nah cuma diperjelas sekarang, lamun kena di bawah telunjuk bisa di sini. Kan begitu. Bisa di sini. Maka diperjelas dengan kalimat selanjutnya ala harfir rohati, yaitu di ujung telapak tangan. Tabe, ini ujung telapak tangan. Maka di sini tangan. Itu. Berembe bentuk ka'akidi salasati wa khamsina. Bentuknya adalah seperti angka, seperti buhul, seperti ikatan. Akidi bisa diartikan buhul, bisa diartikan angka, bisa diartikan ikatan. Salasati wa khamsina, 53. Ini kan pas itu. Anggaplah ini 0 tabe, 5 nih tabe. 5 Arab, 5 Indonesia. 5 Arab, kemudian ini tabe ninain telun sekit 53 jadi. Kembe nampun 50 telu, alasannya adalah li'anna fil ibham wal musabbihati hamsun uqad. Karena dalam telunjuk dan ibu jari itu ada 5 buhul. Ada 5 buhul dalam satu tabe. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 buhul. Ada 5 buhul. Artinya 5 ruas. Sekik, 2, 3, 4. Pokok ruas gitu. Buhul dalam kitab dalam apa? Dalam kamus menawinya buhul. Ikatan, ada ikatan tabi. Nah, wa kullu uqadatin, dari setiap buhul yang 5 itu bi asyrati. Dari setiap buhul yang 5 itu setiap satu dari 5 ikatan ini, tabe 1, 2, 3, 4, 5. Satunya ini, setiap satunya ini adalah bi asyrati, 10. Nah, sehingga 5 kali 10 fadzalika khamsuna. Sehingga menjadi 50. 50 jadinya. Wal asabiul maqbudatu salasatun. Sementara jari-jari yang digenggam itu ada 3. Ini dia. Ketiga dia. 1, 2, 3 digenggam. Sehingga menjadi 53. Nah cuma asal ngembik 50 telu. Ini asalnya penyelus anahnya adalah karena dalam ibu jari dan telunjuk itu ada 5 buhul ikatan. Tabe 1, 2, 3, 4, 5. Dari setiap ikatan ini dihitung ada 10 di sini. 10 kali 5 sama dengan 50. Membelek mau 3. Jari-jari yang digenggam ada 3. 1, 2, 3. Nah sangka ada juga hisab atau penghitungan yang disebut yang namanya adalah is'atin wa khimsin. 99. Dan cara kena 50 siwak. Dan cara kena 50 telu. Berembin dan dihitung lamun ulama sakena harus berbentuk 59. Bentuknya sama sih tetap. Nah cuma bentuk penghitungan yang beda. Lamun ulama sakena bentuknya 59 itu tetap. Karena ini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Itu kali 10, 10, 10, 10, 50. Sementara jari yang digenggam itu 3. Nah, kita hitung sekarang buhulnya tabe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini cara penghitungan ulama. Sehingga hilaf dia. Ada yang mengatakan 53 dan ada yang mengatakan 59. Nah, arak sih dengan sakena kembik nampuk 50 telu karena dipasak wajib ojok nenek 20. Mustahil 20, harus sopuk sama dengan 41 kan. Tak wajib jok Nabi 4, sak mustahil 4 sama dengan 8, tambah 1 sama dengan 9. Sudah 49. Tak jais sama dengan 1 sama dengan 50 sudah. Kembik tatlun iman, Islam dan ihsan. Walau wada'al yumna, dan jikalau menaruh tangan yang kanan ala ghairi rukbati, pada selain lutut.
lain lutut lepas iman waktu tahiyat. Baik tahiyat awal atau tahiyat akhir. Betul lepas misal contoh dalam i'anahnya kayak marah enten dengan berlepas lagi tengah impung lepas iman waktu tahiyat. Genggamannya dilepas di sini. Tutup anak langsung lepas dengan tahiyat. Keadaan begini sudah. Ini cara enggak mungkin apa begitu. Lamun lepas selain lain jengkul mata dasar biasa dan gawe sembahyang, maka yushiru bisababatiha hina ini. Hendaklah menampakkan, yushiru menampakkan bisababatiha mengacungkan. Hendaklah menampakkan, mengacungkan kepada ibu jari, kepada telunjuk hina izin ketika itu, yaitu ketika membaca illallah. Ilamun tertidur iman waktu tahiyatul pas kena illallah. Tu nak penuh. Andainya ke meni tahiyat illallah, adik nguit ni doang. Jangan yang lain. Seperti bahasan kemarin tu. Dek sunatan isi selain telunjuk begitu. Nah, maka itu hukumnya makruh. Wa yukrahul isyarah bi ghairil musabbihati, makruh hukum ya penguit selain isi telunjuk ketika illallah wa in qata'at wa in quti'at, jika kebetulan umpaman sekit dengan hijau maka tidak usah digerakkan sama sekali apa. Tetap penguit membetau dulu sunatan, tetap sunatan penguit hijau doang. Dilepas penguit, rimpung penguit. Wala yusannu raf'uha, dan tidak disunatkan mengangkat telunjuk atau mengacungkan telunjuk kharijas sholati, di luar sholat. Inda illallah, ketika membaca illallah. Dek sunatan ya angkat hijau kan di luar sembahyang. Lah lalu tendah papa zikir. Coba ane zikir misal wah. Gelah diangkat sunat, angkat imah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lah lalu. Ini kan enggak disunatkan kalau di luar sholat. Sunatan enggak. Jika sembahyang tahiyat sembahyang. Baik sembahyang sunat, lebih-lebih sembahyang. Di luar sembahyang sekalipun baca illallah, di sunatan ya memberi isyarat. Kenapa tidak disunatkan? Dia ada miwurudihi, karena tidak ada kewaridan dari Nabi. Ini dasar Nabi. Berarti lamutnya kalau sembahyang itu memang ian tenggawe isi Nabi. Ya itu hebat. Kadang Nabi itu memberi contoh melalui ucapan saja. Kadang memberi contoh dengan af'al, dengan pekaryan beliau. Hingga malah isi sawah liwat, ya ampun ini terjadi hilaf ulama. Seperti contohnya marah enten dengan lamun tersujud. Kemarin kan dibahas kita. Kalau lamun bahasan Imam Syafi'i, lamun tersujud nusa juluan terlepas adalah tengku. Ampun Imam Malik mengatakan ima julu ampun jengku. Itu kedua hadis. Disebut dalam kitab Ibanatul Ahkam juz 1 bahwa lai sekik jelo Rasulullah bersuruh. Lamun pada sujud duluan pelentuk imane julu ampun jengku nih bahasa Nabi. Itu dalam hadisnya yang bersifat qauliyah. Nah lagu lai sekik waktu Rasulullah pernah dilihat oleh seorang sahabat. Ketika dia sujud justru yang pertama kali tersentuh adalah lutut, baru tangan. Berarti hadis keduanya ini adalah hadis yang berbentuk fi'aliyah begitu. Nah sangka yang menjadi standar Imam Maliki ampun bahasa imajulu ampun dijengku itu adalah hadis kauliyahnya Nabi. Yang Imam Syafi'i hadis fi'aliyahnya Nabi. Lamun dia boyak kekuatan pendapat, jelas lebih kuat pendapat Imam Syafi'i karena dia berstandar kepada langsung isi ceren enten Rasulullah. Wa sunnah nazrun ilaiha, dan disunatkan memandang ilaiha kepada telunjuk. Ay qasrun nazri, yaitu memusatkan pandangan ilal musabbihati, kepada telunjuk
hala raf'iha ketika mengacungkannya. Kesunatan tu waktu tangkat dijutnu asyhadu alla ilaha illallah. Aden tunang pandangan. Aden tunang pandangan. Tunang pandangan rojok pijuk senu. Gitu. Aden tunang. Ia lakukan awan tuin tersuruh telah muntah sembahyang. Aden fokus pandangan rojok taut sujud. Itu kan awalnya. Itu mbe entah tiap serepi tijuk semua. Oleh mulai angkat dalam kitab I'anahnya memang mengatakan ay wa yastamirru zalika ila salam awil qiyam. Bahkan kesunatan tetap andang dijuk tersenu oleh samulai kena illallah sampai tiak nganjang. Jok rakaat ketelu atau sampai tiak gawe salam mulai ayat tetap tanggap likat sih dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Cuma kan tetap tidak batal sih dia. Tetap tidak batal karena yang berbalik itu bukan dada. Yang innalillah. Yang berbalik kan cuma doang. Ulu. Yang berbalik adalah cuma ulu doang. Dia yang sampai ke dadat begitu. Iya sih baik. Nah, jadi sunatan tetap pelar ini. Oleh asyhadu an la ilaha illallah sampai selesai. Berarti ini berbeda dengan penjelasan awal, di mana ketika kita sholat dianjurkan oleh agama tetap fokus kepada tempat sujud. Nah, sangka apa bahasa ulama di sini? Wa hadza mustasna min qaulihim yusannu idamatu nazarahu ila maudhi'i sujudihi. Ini adalah pengecualian daripada ungkapan ulama sabejulun, sabesuru terfokus tipat sak sujud. Pengecualian di sini tersuruh tadi tetap andang iman tijuk senu sampai kita mau naik rakaat ketiga atau sampai kita mau salam. Ilal musabbihati hala raf'iha ketika mengangkatnya. Walau masturatan sekalipun dalam keadaan tertutup binahwi kumin dengan seumpama lengan baju. Kama qala syekhuna sebagaimana katakan guru kita. Sekalipun umpaman sekik dengan beliau lalu dengan singgitan tijuk, tetap kita dianjurkan memandang. Ya. Itu yang apa pambe tahu begitu. Jadi bukan berarti tertutup oleh kesunatan saya bukan, tetap disunatkan. Sekalipun ya ilip tertutup kena lengan baju. Itu selesai sudah masalah rukun sembahyang sah. 12.